Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu ketika seorang santri menghadap kepada sang kiai dan dia ingin menanyakan sesuatu yang selama ini menjadi ganjalan dalam hatinya. Pertanyaan itu adalah seputar riya dan bangga ternyata. Datanglah santri kepada kiainya dan bertanya, "Wahai sang kiai, ada apa nak? Kami ingin bertanya sesuatu tentang apa perbedaan antara riya dengan bangga." Nah, riya itu orang yang berjiwa kerdil, yang ingin dibesarkan namanya, disanjung-sanjung, yang ingin diperlihatkan seluruh amal-amal perbuatannya, bahkan amal-amal solehnya, bahkan sholatnya, zakatnya, mungkin hajinya, dan semuanya. Amal perbuatannya ingin dibesarkan. Itu riya. Nah, kemudian bagaimana dengan bangga, Pak Yai? Nah, bangga itu beda dengan riya. Bangga itu punya makna syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga punya tanah air Indonesia yang mayoritas Islam ini, yang mudah-mudahan keislaman mayoritas bangsa kita ini semakin baik. Negeri kita yang gemah ripah, loh jinawi toto tenter berbara harga yang kita kenal. Negeri di mana tumbuh subur tanaman tumbuhan, negeri yang di mana kita bisa menerapkan pembangunan dengan begitu indahnya dan sebagainya. Saya bangga punya murid juga macam kamu, nak, yang senantiasa mendoakan orang tuamu, mendoakan keselamatanku, mendoakan saudara-saudaramu yang mukmin, yang muslim, baik yang masih hidup maupun yang telah Allah wafatkan. Akhirnya santri pun tadi semakin paham dia perbedaan antara riya dengan bangga, dan bergumam dalam dirinya, berkata dalam dirinya, sejak saat itu saya punya rasa bangga. Saya bangga punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang telah memberikan kita petunjuk hidup ini. La ilaha illallah, yang tidak Tuhan kecuali Allah. Saya bangga punya kitab suci Al-Quran, yang kitab itu akan Allah jaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kita bisa saksikan begitu mukjizat yang begitu besar, yang terbesar mukjizat Nabi kita Muhammad SAW berupa Quran itu, sampai Allah abadikan sampai hari kiamat. Betapa kita sering melihat ada orang-orang orientalis, orang-orang yang merasa ilmunya sudah hebat, tinggi, profesor, pengen merubah Al-Quran itu, pengen menandingi Al-Quran. Satu ayat pun Al-Quran tidak akan bisa dirubah, digantikan, karena itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menandinginya. Dan kita bangga, itulah satu-satunya mukjizat yang sampai hari ini masih bisa kita saksikan, kita baca dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah Al-Quran. Saya bangga punya Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang berhak memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Saya juga bangga punya anak-anak seperti kamu. Dan saya juga nanti ingin anak-anak saya juga bangga punya ayah seperti saya. Ketika saya sudah berada di alam barzakh, saya sudah tidak lagi bisa berusaha apa-apa. Ibadah saya sudah tidak bisa. Tapi karena anak-anak saya bangga punya ayah seperti saya, yang senantiasa mendoakan. Anak pun
nanti akan mendoakan kita di alam barzah, dan kita berusaha seperti itu dan kita bangga di alam barzah. Kenapa? Karena anak-anak kita senantiasa mendoakan orang tuanya ketika sudah berada di alam barzah, dan saat itu kuburan kita akan terasa terang, akan lebih indah daripada taman-taman dunia ini. Karena salah satu doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'al qabrahu rawdah min riyadil jannah, ya Allah, jadikan kuburnya sebagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangga itu punya makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga, jangan bangga hanya terletak pada identitas. Di dalam kartu keluarga, dalam kartu SIM barangkali, dalam kartu tanda penduduk tertulis jelas agamanya Islam, tapi tidak pernah mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah mempraktekkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bangga, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas agama yang Allah titipkan kepada kita, agama yang hak Islam ini, atas Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, petunjuk kita yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga bangga punya Nabi kita Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Masalah hadirin yang berbahagia rahmatullah, demikianlah kultum singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.